Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aliyarul Azizah, mahasiswa hukum kelas AK21B. Di sini saya akan mengulas tentang logika penemuan hukum. Pertama, penemuan hukum atau rechtspfinding adalah kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa yang konkret. Undang-undang sebagai kaidah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, oleh sebab itu harus dilaksanakan atau ditegakkan. Selanjutnya, istilah-istilah dari penemuan hukum adalah penemuan hukum oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan. Apakah lebih tepat jika menggunakan istilah pelaksanaan hukumkah, penerapan hukum, atau pembentukan hukum, ataupun penciptaan hukum? Ada 4 istilah menurut Sudikno Mortakusumo dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum. Pertama, penemuan hukum adalah pengertian penemuan hukum menurut Sudikno ini bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum. Petugas hukum lainnya yang diberi petugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret. Nah, yang kedua adalah penerapan hukum. Berarti menerapkan peraturan hukum yang sifatnya abstrak kepada suatu peristiwa. Menerapkan hukum atau peraturan hukum pada peristiwa konkret secara langsung tidak mungkin. Nah, yang ketiga adalah pembentukan hukum. Adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Yang keempat adalah penciptaan hukum. Ternyata istilah penciptaan hukum ini terasa kurang tepat karena memberikan kesan bahwa ternyata hukumnya itu sama sekali tidak ada. Kemudian diciptakanlah dari tidak ada menjadi ada. Selanjutnya, dasar hukum penemuan hukum tertera pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dijelaskan bahwa seseorang hakim dilarang menolak perkara. Kalimat dilarang menolak perkara memberikan konsekuensi bagi hakim bahwa ketika dihadapkan pada suatu peristiwa hukum yang tidak diatur secara jelas dan ataupun lengkap dalam undang-undang olehnya tidak diperbolehkan menolak atau tidak menerima perkara tersebut. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret yang harus diselesaikan ataupun dipecahkan, dan untuk itu perlu dicarikannya hukumnya. Selanjutnya ada metode penemuan hukum. Pertama, interpretasi bahasa atau gramatikal. Oleh karena itu, membuat undang-undang harus memilih kata-kata dengan singkat, jelas, namun yang terpenting tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Yang kedua adalah interpretasi sosial. Untuk mengetahui makna suatu kaidah dalam perundang-undangan, sering pula dilakukan dengan meneliti sejarah ataupun riwayat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 3. Interpretasi menurut sejarah hukum. Penafsiran ataupun interpretasi menurut sejarah hukum adalah suatu penafsiran yang luas, yaitu meliputi penafsiran sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan dan sejarah sistem hukumnya. Selanjutnya, interpretasi menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan. Untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang pada waktu undang-undang dibuat ataupun ditetapkan, dilakukanlah dengan menggunakan interpretasi sejarah perundang-undangan. Selanjutnya, interpretasi sistematis ataupun dogmatis, yaitu gantungan atau saling berhubungan dengan peristiwa yang lain. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan hukum yang lain. Nah, interpretasi ini memerlukan pemahaman bahwa ternyata peraturan perundang-undangan itu saling berhubungan dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dengan menerapkan prinsip bahwa ternyata perundang-undangan itu satu negara merupakan sistem yang utuh. Selanjutnya, interpretasi teologis. Menurut Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa interpretasi teologis yaitu menafsirkan undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibuatkannya undang-undang tersebut. Selanjutnya, interpretasi komparatif atau perbandingan hukum. Interpretasi komparatif atau perbandingan hukum ini merupakan metode dari penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan ataupun beberapa aturan hukum. Selanjutnya, ada konstruksi hukum yang artinya adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Berikut mungkin yang bisa saya bahas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.